apa yang terjadi selain itu? Bahwa ketika ini dilakukan, maka dosa-dosa si hewan ini akan hilang, akan sirna. Nasinya dengan demikian, Momopade ini adalah bagaimana menyimpulkan semua hewan ini menyimpulkan adalah sebagai siwa. Kisane ngawitin kewintenan paos jagat Bali nih. Anggen dasar. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Om Anubadrah Kratau Yantu Wiswata. Para pemirsa Hanantara TV, saat ini kami berada di areal Pura Segara, Jakarta Raya. Ternyata hari ini yang dilakukan oleh umat kita di sini adalah Mepepade. Nah, tentu kita tahu bahwa Mepepade itu kaitannya dengan caru nantinya. Nah, untuk itu kita perlu juga menjelaskan Mepepade itu seperti apa sih? Kalau kita lihat tadi banyak hewan, berbagai jenis hewan yang melakukan acara atau terlibat dalam acara Mepepade ini. Nah, kita melihat bahwa ada hewan-hewan dari berkaki 2, berkaki 4, tapi yang jelas tidak ada hewan melata, ya, tidak ada hewan melata. Nah, Mepepade kita pahami dulu bahwa Mepepade itu menyamakan, ya, hewan yang kakinya 2, kakinya 4, kita samakan semua. Yang kita lihat hanya berupa roh, atman hewan. Nah, itu Mepepade. Lalu apa yang terjadi secara metafisik dengan upacara Mepepade ini? Nah, kita lihat. Hewan-hewan itu akan digunakan untuk yajnas, jadi korban suci nantinya. Nah, kita sekarang dengan Mepepade ini secara metafisik, secara neskala terjadi proses di mana roh hewan, atman hewan-hewan ini dijemput oleh rajanya hewan, yaitu Siwa sendiri. Namun dalam hal ini Siwa mewujud dalam bentuk yang namanya Rare Angon. Nah, Rare Angon. Nah, tentu Mepepade ini ada referensinya. Ada lontar yang namanya lontar Rare Angon. Di samping itu juga ada namanya lontar Empu Kuturan. Ini menjadi dasar sehingga Mepepade ini dilaksanakan sebagai bagian dari sebuah ritual yang memang nanti mencapai puncak beberapa hari yang akan datang ini. Ini Mepepade. Lalu setelah Mepepade, ya, terjadi proses yang sebetulnya jarang dipahami orang. Dalam Hindu, yang namanya kurban hewan itu didasari dengan Rig Weda Mandala 1. Bayangkan, Rig Weda Mandala 1, Sukta 162, Mantram 21 dan 22. Di sana dikatakan bahwa hewan-hewan ini tidak dibunuh, tidak disakiti, tetapi malahan hewan-hewan ini akan mengalami proses yang namanya evolusi roh. Sehingga nanti di kemudian hari ketika terjadi proses punarbawa sang hewan, hewan-hewan ini tidak akan menjadi seperti hewan asalnya. Nah, jadi dikatakan di sana bahwa roh atau atman hewan-hewan yang terlibat dalam acara ini tidak dibunuh, tidak disakiti, tetapi akan diantar dengan keretanya Aswin dan keretanya Hindra, dikawal oleh para dewa menuju surga. Nah, apa yang terjadi selain itu? Bahwa ketika ini dilakukan, maka dosa-dosa si hewan ini akan hilang, akan sirna. Dan yang kedua, orang yang melakukan upacara caru ini nantinya juga akan berkurang dosa-dosa atau karma buruk mereka. Jadi dalam hal ini sebetulnya Mepepade sebagai awalan dari sebuah proses yang namanya caru nanti itu bermanfaat untuk hewannya sendiri, juga bermanfaat untuk manusianya sendiri. Nah, itulah dia
dasar dari Mopado itu adalah Rigveda. Nah, dengan demikian apabila ini dipahami dengan benar, maka sebetulnya yang namanya kurban hewan bukanlah pembunuhan, bukan himsa karma, tapi justru ini menjadi peluang bagi sang hewan untuk mengalami peningkatan atman. Nah, bagaimana mungkin? Karena kita lihat bahwa begitu Mopado dilaksanakan, sang hewan masih bernyawa. Nah, kalau kita memahami yang namanya Sweta Swatara Upanishad, di sana dikatakan ya bahwa ada yang namanya Atman yang tidak kena hukum-hukum bumi, yaitu yang dikatakan tidak basah oleh air, tidak kering oleh angin, tidak terbakar oleh api, tidak bisa dibunuh. Itu Atman murni. Itu Atman yang persis sama dengan Brahman. Tapi di sisi lain ada yang namanya Jiwatman. Maka dalam Sweta Swatara Upanishad ini kemudian diibaratkan 2 ekor burung. 1 ekor burung sebagai saksi purusa hanya menyaksikan. Sementara yang satu lagi sebagai pelaku. Inilah yang kita sebut dengan Jiwatman. Jadi pelaku ini Jiwatman. Di dalam Jiwatman inilah berkumpul yang namanya karma baik, karma buruk. Nah, itulah yang dilakukan pada hari ini di Pura Segara Jakarta Raya. Demikian. Jadi dipahami. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang namanya caru itu bukan pembunuhan, bukan himsa karma, tapi justru memberikan manfaat kepada sang hewan dan juga sang pelaku ritual caru sendiri. Demikian, Bapak Ibu sekalian, semoga ini ada manfaatnya. Om Santi Santi Santi. Om. Ayur yang jauh di Om Swastiastu, umat Dharma yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, Ide menyampaikan tentang hakikat daripada pelaksanaan Mopado. Sesuai dengan hakikat dari Mopado itu, ada disebutkan di dalam lontar tutur Dewa Sastra Tapini dan juga termasuk lontar Aji Swamandala, termasuk juga lontar Empu Kutura. Berdasarkan sastra yang kita anut berdasarkan 3 sastra itu, sehingga Mopado itu tadi sudah dijelaskan secara rinci. Nah, sekarang Ide menyampaikannya secara hakikat. Bagaimana sebenarnya hakikat daripada Mopado itu? Mopado dalam arti sama, pado juga dalam arti kaki. Tapi bagaimana kita menyamakan roh manusia dengan roh binatang, termasuk hewan, termasuk juga semua roh alam semesta kita samakan. Rohnya sama, tetapi sifat-sifat karakternya itu yang berbeda-beda. Nah, sehingga dengan demikian Mopado ini adalah bagaimana menyimpulkan semua hewan ini menyimpulkan adalah sebagai siwa. Karena semua itu adalah sebagai siwa yang nantinya untuk kita laksanakan rangkaiannya dalam melaksanakan Puja Wali Agung ring Pura Segara Jakarta Raya Jakarta Utara ini. Nah, hakikat yang pertama pada intinya daripada pelaksanaan Mopado itu adalah bagaimana menanamkan, itu garis bawahi, bagaimana menanamkan nilai-nilai luhur dan spiritual kepada manusia, agar manusia itu selalu menjaga dan melestarikan alam, lingkungan beserta isinya. Sekarang semua roh atau hewan yang kita korbankan, sekarang manusia apa yang kita bisa perbuat? Nah, sehingga di situ ada yang disebutkan doa yang pertama. Doa bagaimana
kita memotong atau menyembelih hewan itu tidak hanya sekedar sembelih, tetapi kita mendoakan. Seperti salah contoh, Om pasu pasaya wimahi, sire cedaya dimahi, tana jiwa pracodaya. Atas perkenan dan anugerah ide Sang Hyang Widiwasa, para pemotong hewan untuk pelaksanaan kurban suci ini, serta bagi orang-orang yang melaksanakan medano punya agar memperoleh keselamatan, agar dijauhkan dari segala macam penderitaan, agar dijauhkan dari segala macam bara bahaya. Nah, sehingga nilai-nilai inilah sebagai hakikat yang kita bangun untuk kehidupan manusia, yang disebut dengan Moksartam Jagat Dita Caiti Dharma. Maka ada bait yang selanjutnya yang menyebutkan, salah satu contoh baitnya, Ndatati atasang Prabu gumanti tujara tasirang marut suta sadara sirah maremak lewada perateng taman ketemu Dewi Janaki. Nah, inilah yang merupakan hakikat daripada pelaksanaan Momopada itu. Bagaimana kita melestarikan alam beserta isinya. Nah, bagaimana sekarang kewajiban manusia? Apa yang dilestarikan? Yaitu alam, lingkungan, dan beserta isinya. Yang mana alam semesta itu untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, yaitu Moksartam Jagat Dita Caiti Dharma, yaitu kebahagiaan rohani, kesejahteraan jasmani, dan kebahagiaan lahir dan batin. Salah satu yang diharmoniskan itu adalah satu, bumi. Bumi ini adalah tempat sumber kehidupan semua makhluk. Semua makhluk hidup, termasuk daripada manusia. Makanya inilah Momopada ini bagaimana umat Hindu mengajarkan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan bumi sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, air. Air bagaimanapun juga dalam kehidupan ini adalah tidak bisa kita tinggalkan. Bahwa air itu kita butuhkan semua untuk penyejukkan dan lain sebagainya. Air selalu berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Di dalam suasana ini bagaimana kita membangun manusia supaya selalu mendapat kesejukan, selalu mendapat kebahagiaan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Kita roh hewan itu yang kita korbankan. Sekarang manusia apa yang dapat kita perlakukan seperti itu? Nah, terus yang ketiga adalah seperti angin. Kita mempunyai jarak, mempunyai ruang, tidak hanya menentukan A, B, C, dan D dan lain sebagainya, tapi kita harus mempunyai gerak dan ruang. Yang terakhir itu adalah bulan. Setiap suasana apapun kegelapan itu harus ada yang mampu memberikan pencerahan, memberikan pembinaan. Apabila dalam sesuatu kita, umat kita ikat jadi nyandi buta. Jangan dianggap membunuh ini adalah membunuh secara kasar. Tidak, ini adalah kembali kepada simbol siwa. Di dalam wujud pengorban suci ini semua itu adalah pengorban suci. Bukan pembunuhan secara sadis, tapi pembunuhan secara diklat dalam rangka untuk meningkatkan daripada roh daripada hewan itu sendiri. Yang kelima adalah bagaimana meningkatkan seperti
meningkatkan seperti tadi bumi, air, angin, bulan, matahari. Siapa yang mampu sekarang mengekang matahari yang seluas ini? Ini adalah untuk kebutuhan makhluk hidup. Bukan hanya manusia saja. Apakah kita bisa terhindar dari matahari? Nah, untuk inilah makna hakikat daripada Mepado itu. Yang kedua adalah gunung. Gunung itu adalah sebagai tempat kita suci, yang sekarang ini di Puro Segaro ini adalah Segara Gunung, yaitu Perdana dan Perusa. Tempat meningkatkan sesuatu yang mendapat jadi harmonis. Yang berikutnya adalah gunung, yaitu adalah samudra. Ayo kita sama-sama bagaimana kita bisa menyadarkan diri, melaksanakan diri, dan menghargai diri sendiri, yaitu sama tinggi, sama rendah. Hakikat dari Mepado ini sangat besar sekali bagi umat Hindu yang mengerti dan paham. Yang terakhir adalah api. Api ini adalah memberikan semangat bagi orang kita, artinya harus berkarma. Harus berkarma dalam arti di dalam melaksanakan hakikat ini adalah kita tidak boleh meninggalkan untuk mencapai moksatam jagatita caiti dharma. Jadi kesimpulan Ida yang terakhir itu adalah hakikat daripada Mepado ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan spiritual kepada manusia, agar manusia itu mampu menjaga, memelihara alam semesta, lingkungan, dan beserta isinya untuk mencapai jagatita caiti dharma. Saya kira itu yang dapat Ida sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Om Santi 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 Om. Thank you.